Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Statistika IKAN C akan menjelaskan kembali terkait pemahaman kita dari materi statistika inferensial. Selanjutnya, apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah seluruh kelompok yang ingin kita pelajari, misalnya semua siswa di Indonesia. Populasi punya nilai yang disebut parameter, seperti rata-rata sebenarnya, deviasi standar sebenarnya, dan proporsi sebenarnya. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kita teliti. Dari sampel, kita bisa menghitung rata-rata sampel, deviasi standar sampel, dan proporsi sampel. Lalu kenapa kita menggunakan sampel dibandingkan populasi? Mengukur semua orang butuh banyak waktu dan juga uang. Sampel sudah cukup mewakili untuk membuat perwakilan tentang populasi. Dua cara untuk mengetahui parameter populasi yaitu dengan estimasi dan uji hipotesis. Apa itu estimasi? Estimasi adalah cara untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari suatu hal, seperti rata-rata atau persentase, dalam populasi besar berdasarkan dari data sampel kecil. Terdapat berbagai jenis estimasi. Yang pertama adalah estimasi titik, yaitu memberikan satu angka perkiraan. Contohnya, rata-rata tinggi siswa adalah 165 cm, tapi tidak memberitahu seberapa yakin kita terhadap angka tersebut. Yang kedua adalah estimasi interval, atau confidence interval, memberikan rentang angka yang mungkin memuat nilai sebenarnya. Contohnya, kami yakin 95% bahwa rata-rata tinggi siswa antara 162 cm dan 168 cm. Dan ini lebih baik karena menunjukkan tingkat keyakinan. Lalu bagaimana cara menghitung interval keyakinan tersebut? Jika sampel besar, biasanya lebih dari 30 orang, gunakan tabel Z. Jika sampel kecil, 30 orang atau kurang, gunakan distribusi T atau tabel T. Distribusi T digunakan untuk sampel kecil karena hasilnya bisa lebih beragam. Jadi, kita perlu menyesuaikan cara menghitungnya, baik itu menggunakan tabel Z atau menggunakan tabel T. Ciri-ciri nilai estimasi yang baik adalah dia tidak bias atau unbiased, lalu dia efisien, dan yang ketiga adalah dia konsisten, yaitu jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Namun, jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameternya sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Oke, sekilas kita akan membahas tentang contoh soal dari pendugaan interval beda dua rata-rata. Diketahui ada 50 siswa putri dan juga 75 siswa putra dengan nilai rata-rata ujian kimianya adalah 76 dan juga 86. Dengan selang kepercayaan 96% dan standar deviasi putra 8 dan putri adalah 6. Nah, kemudian diketahui nilai alfa adalah 0,04. Dan kemudian diketahui Z 0,02 didapatkan dari Z alfa per 2 sama dengan 2,05. Kemudian dimasukkan dalam rumus dan diinterpretasikan bahwa 96% bahwa selisih rata-rata nilai ujian kimia semua siswa putra dengan siswa putri antara 3,43 hingga 8,57. Kemudian tingkat signifikansi 4%, rata-rata nilai ujian kimia semua siswa putra lebih tinggi 3,43 hingga 8,57 dari nilai ujian semua siswa putri. Kemudian nomor 2, di mana diketahui sampelnya adalah kecil dan standar deviasinya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan distribusi T-student. Ini adalah rumus dari distribusi T-student. Pendugaan varians populasi, di mana ada namanya estimasi varians populasi. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter itu sehingga dapat dijadikan sebagai langkah-langkah dalam mengendalikannya. Nah, kemudian contohnya itu berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk, di mana kita bukan hanya menginginkan rata-rata nilai parameternya, tapi juga konsistensi dari nilai tersebut. Nah, kemudian ada juga estimasi varians populasi itu dapat ditentukan dari rumus sebagai berikut. Nah, kemudian ada juga uji C kuadrat. Itu berkaitan dengan perbedaan frekuensi yang diobservasi dan juga frekuensi yang diinginkan atau yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana itu merupakan perkembangan ilmu eksperimental yang terdiri dari terminologi dan juga subjek, yang menggunakan dua pendekatan, yaitu metode inferensi induktif yang diperkenalkan oleh R.A. Fisher, dan juga ada metode teori keputusan yang menjadi penyempurna dari metode inferensi induktif. Nah, dari pengujian hipotesis itu ada 4 unsur, yaitu hipotesis nol, hipotesis alternatif, statistik uji, dan juga daerah penolakan H0. Nah, hipotesis itu pengertiannya adalah anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah, atau kita bisa mengartikan bahwa ini merupakan anggapan yang belum memiliki nilai pasti gitu. Contohnya adalah besok akan turun hujan. Belum tentu besok itu turun hujan atau belum tentu besok itu tidak hujan seperti itu. Ada dua kemungkinan, benar atau salah seperti itu.
Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan tentang nilai suatu parameter populasi, di mana H0 atau hipotesis 0 merupakan suatu pernyataan yang bersifat status quo atau tidak ada beda dan tidak ada perubahan, di mana H0 ini selalu mengandung tanda sama dengan. Kemudian H1 atau hipotesis tandingan merupakan pernyataan lain yang dapat diterima jika H0 ditolak. Ada perbedaan dan terdapat perubahan. Di hipotesis satu ini atau hipotesis tandingan ini tidak pernah mengandung tanda sama dengan. Itu yang pertama ada tolak H0. Itu H0 dinyatakan benar jika peluang salah jenis 1 itu dinyatakan taraf nyata dalam alfa dan H0 salah karena kuasa pengujian itu 1 dikurangi beta. Kemudian yang kedua itu terima H0 di mana H0 benar itu tingkat kepercayaannya 1 dikurangi alfa dan H0 salah itu peluang salahnya jenis 2 berupa beta. Pertama itu ada hipotesis dua arah, bisa dilihat rumusnya yang tertera pada slide. Kemudian hipotesis satu arah itu rumusnya lebih kompleks dan bisa dilihat rumusnya pada slide. Di mana 0 itu merupakan sembarang parameter sedangkan Y itu merupakan V itu merupakan sembarang statistik uji. Tujuan pengujian ini sendiri terdapat dua, yaitu untuk satu populasi dan dua populasi. Untuk yang satu populasi itu nilai tengahnya jika alfa kuadratnya diketahui maka akan melakukan uji Z, sementara jika alfa kuadratnya tidak diketahui maka akan melakukan uji T. Kemudian dalam satu populasi ini juga terdapat satu populasi atau nilai P kecil yang akan langsung melakukan uji Z. Kemudian pada yang dua populasi itu terdapat data saling bebas dan data saling berpasangan. Yang data saling bebas ini yang memakai rumus Pi1 dikurangi P2. Jika alfa 1 kuadratnya dan alfa 2 kuadratnya diketahui maka akan melakukan uji Z. Jika sama maka jika tidak diketahui alfa 1 kuadrat dan alfa 2 kuadratnya maka alfa 1 kuadrat dan alfa 2 kuadratnya jika sama akan melakukan uji T atau formula 1 dan jika tidak sama akan melakukan uji T dengan formula 2. Kemudian pada data berpasangan dengan ID itu langsung melakukan uji T. Pada uji nilai tengah populasi itu terdapat dua hipotesis. Yang pertama hipotesis satu arah, yang kemudian hipotesis dua arah yang dapat diuji. Kemudian statistik ujinya itu jika ragam populasi atau alfa kuadrat diketahui, itu yang dibagi adalah alfanya. Jika ragam populasi alfa kuadrat tidak diketahui, yang dibagi adalah S. Formula 1 itu jika alfa 1 dan alfa 2 tidak diketahui dan diasumsikan sama, maka akan menggunakan rumus sesuai slide yang atas. Dan jika formula 2 itu bila alfa 1 dan alfa 2 tidak diketahui, diasumsikan tidak sama. Hipotesis itu sendiri terdiri dari dua, yaitu hipotesis satu arah sesuai yang sudah diterterakan rumusnya dan hipotesis dua arah. Kemudian untuk statistik ujinya itu memakai rumus